Berdirinya Kerajaan Mataram Yogyakarta sesungguhnya tidak memiliki pijakan yang kuat dari segi legalitas sejarah. Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta yang pertama yakni Panembahan Senopati atau Sutawijaya tidak memiliki keterkaitan dari segi silsilah dengan Raja Majapahit, Kertabumi atau Brawijaya V atau Dyah Suraprabawa. Klaim babat tanah Jawi yang menjadi landasan legitimasi bahwa Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit tidak memiliki pijakan yang kuat dan cenderung ahistoris. Babat tanah Jawi disusun pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana penguasa membutuhkan legitimasi kuat bagi Kesultanan Mataram agar masyarakat Jawa mau menerima Panembahan Senopati dan keturunannya sebagai penguasa sah tanah Jawa, sebagai pewaris atau penerus Kerajaan Majapahit yang bercorak Siwa Buddha. Terlebih lagi, jika mengkaitkan hubungan Mataram Yogyakarta dengan Kerajaan Mataram kuno, baik dinasti Sanjaya ataupun dinasti Sailendra, maka semakin ahistoris karena Mataram kuno dan Mataram Islam Yogyakarta terpaut lebih dari 6 abad tanpa ada silsilah yang bisa menghubungkan di antara keduanya. Jika mengklaim pewaris Medang Mataram, dari jalur manakah Panembahan Senopati berasal? Panembahan Senopati atau Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan, seorang petani. Ki Ageng Pemanahan adalah tangan kanan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Jakatingkir atau orang Jawa menyebutnya sebagai Joko Tingkir, merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah tahun 1549 hingga 1582. Jakatingkir memerintah dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dia berhasil mengantarkan Kerajaan Pajang menuju puncak kejayaannya. Jakatingkir memiliki nama asli Mas Karebet yang lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mangsa 8 menjelang subuh. Dia adalah cucu dari Andayaningrat, penguasa kerajaan kuno di Boyolali. Andayaningrat yang memakai nama Jaka Sengara masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit karena beliau menikah dengan putri Raja Majapahit Brawijaya V yang bernama Ratu Pembayun. Jakatingkir adalah putra Bupati Pengging Kebu Kenongo. Kebu Kenongo adalah putra Bupati Pengging sebelumnya yakni Andayaningrat. Andayaningrat inilah putra mahkota Majapahit yang gugur di tangan Sunan Nudung pada perang yang terjadi 1478. Ki Ageng Pemanahan sendiri dengan demikian bukan keturunan Trah Majapahit seperti Hadiwijaya. Babat tanah Jawi berupaya menjustifikasi bahwa Sutawijaya berasal dari keturunan Raja Majapahit tanpa alur sejarah yang jelas. Sejarawan G. Mojanto dalam buku yang berjudul Konsep Kekuasaan Jawa, penerapannya oleh Raja-Raja Mataram, terbitan Kanisius 1987, menyatakan seluruh keturunan Raja Mataram Islam berasal dari petani, sehingga dibutuhkan gelar sebagai basis legitimasi kekuasaan. Senopati sebenarnya bukan gelar untuk golongan ningrat, dan gelar Ki Ageng yang dipergunakan Pemanahan menunjukkan bahwa ia berasal dari petani. Dengan demikian, keturunan Raja-Raja Mataram adalah keturunan yang mencoba terus memburu gelar sebagai basis penguat legitimasi kekuasaan di Jawa. Istilahnya Raja-Raja Mataram tetap ingin mendapatkan Trahing Kusumo Rembesing Madu, Wijining Atopo, Tedaking Andonoware. Saat berubah menjadi Mataram Islam, gelar Sultan dipakai karena menunjukkan adanya legitimasi atas Islam
yang mulai menyebar di Jawa dan merupakan gelar pemberian dari Turki Utsmani. Keabsahan Panembahan Senopati dan keturunannya yang mengklaim sebagai pewaris sah Majapahit, inilah yang juga dipertanyakan keturunan bangsawan Madura, yakni Trunajaya. Trunajaya merupakan keturunan bangsawan Madura yang melawan dan berhasil mengusir Amangkurat II dari Keraton Mataram. Mengejek raja-raja Mataram keturunan Panembahan Senopati itu ibarat buah tebu. Raja Mataram iku dak umpamake tebu, pucuke maneh cen legio. Senajan bongkote ing biyen yo adem bae. Meskipun ujungnya manis, pangkalnya saja sejak dulunya terasa tawar. Sebab raja keturunan petani lebih baik kalau mencangkul saja sambil mengembalakan sapi. Karena kesal dengan ejekan ini, pada saat Trunajaya kemudian ditangkap atas bantuan Pangeran Puger dan VOC Amangkurat II dan keluarga Mataram beramai-ramai mencincang Trunajaya. Kepalanya dipenggal dan dikubur di bawah anak tangga menuju makam raja-raja Mataram di Imogiri. Siapapun yang akan berziarah ke makam Imogiri akan menginjak kepala Trunajaya. Demikian sumpah Raja Mataram yang marah besar atas penghinaan Trunajaya yang masih merupakan terah keturunan Majapahit. Mataram Islam sendiri bawaan Turki. Gubernur DIY sekaligus Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa Keraton Mataram Yogyakarta mengakui kekuasaan khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa. Ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka'bah bertulis La ilaha illallah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad dan Rasulullah. Hingga kini kedua bendera itu masih tersimpan baik di Keraton Yogyakarta. Ini berarti Kesultanan Yogyakarta adalah kekhalifahan yang masih eksis di bumi pertiwi. Kata Sri Sultan dalam Kongres Umat Islam Indonesia KUII ke-6 di Yogyakarta pada bulan Februari 2015 lalu. Dengan demikian sejak era Kesultanan Demak, Sultan Hamengkubuwono X mengakui bahwa Jawa hanya menjadi bawaan khilafah Turki dan bukan menjadi wilayah yang sepenuhnya merdeka seperti pada masa Kerajaan Majapahit. Pengakuan pada kekuasaan Turki sudah terjadi sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Nusantara. Adapun Raja Mataram Islam Yogyakarta yang mengakui kekuasaan khilafah Turki Utsmani adalah Sultan Agung. Sebelum menjadi bawaan Turki Utsmani bernama Panembahan Agung Hanyokrokusumo, ia bersama Sultan Iskandar Thani dari Aceh melakukan perjanjian dan persekutuan dengan Turki Utsmani pada masa Sultan Murad IV. Setelah perjanjian dan persekutuan antara Sultan Murad IV dan Panembahan Agung Hanyokrokusumo dilakukan, maka penguasa Mataram tersebut berangkat ke Mekah untuk dibaiat oleh Syarif Makkah Zaid bin Musim al-Hashimi. Sultan Agung kemudian dipercaya sebagai utusan Makkah di tanah Jawi yang akan membantu membela Islam dan menjadi wilayah anggota bawahan Sultan Murad IV dari Turki Utsmani. Setelah resmi menjadi sultan dan berada di bawah Turki Utsmaniyah, maka secara simbolik tutup kepala Kuluk Kanigoro Sultan Agung diganti dengan menggunakan tarbusi seperti yang dikenal sampai sekarang. Selain itu juga diberikan tongkat pataka, air zam-zam yang diletakkan dalam guci, juga kiswah Ka'bah dan satir dari makam Nabi Muhammad yang dijadikan satu menjadi bendera bertuliskan Asyhadu alla ilaha illallah, dan yang satu lagi bertuliskan Wa asyhadu anna Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh, dan juga surat Al-Kautsar. Bendera ini diberi nama Kiai Tunggul Wulung yang sekarang masih ada di Keraton Yogyakarta. Sejarawan Denis Lombat
dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3 menyebutkan gelar Khalifatullah dari kata khalifah artinya wakil, menegaskan perubahan konsep lama Raja Jawa dari perwujudan dewa menjadi wakil Allah di dunia. Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang menghilangkan gelar Khalifatullah. Gelar Khalifatullah ini sesungguhnya tidak lagi relevan karena khilafah Turki Utsmani sudah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924. Pembubaran negara induk yakni khilafah Turki Utsmani inilah yang tidak diikuti negara bawahan atau vasalnya yakni Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta setelahnya. Kesultanan Mataram Yogyakarta dengan demikian masih mengakui kekuasaan Turki Utsmani meskipun kekhalifahan itu telah bubar. Jika menggunakan logika sederhana, pembubaran negara induk seharusnya diikuti pembubaran negara bawahan atau negara vasal. Dengan demikian, sebelum hadirnya negara penjajah dari Eropa yakni Belanda, Jawa sebenarnya bukan lagi sebuah wilayah merdeka seperti masa kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan Demak, maka Jawa menjadi bagian khilafah Turki Utsmani. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan simbol kemandirian dan kebanggaan orang Jawa, tetapi simbol kemerosotan peradaban orang-orang Jawa. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan pewaris sah kerajaan Majapahit, tetapi hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan khilafah Turki Utsmani. Demikianlah sedikit sejarah tentang Kerajaan Mataram Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rahayu.